Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ermia Citra Esatika. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung, jurusan Agroteknologi 2017. Dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan materi mengenai kerusakan akibat fisiologis pada buah, di mana kerusakan tersebut merupakan salah satu dampak yang diakibatkan karena teknologi pasca panen yang kurang tepat. Pada akhir presentasi nanti, diharapkan kita dapat mengetahui dan memahami penyebab dan juga cara mengatasi kerusakan akibat fisiologis pada buah. Oke, baik. Simak penjelasan berikut ini. Kerusakan akibat fisiologis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 topik. Yang pertama, pengertian kerusakan fisiologis. Yang kedua, penyebab kerusakan fisiologis. Yang ketiga, mengatasi kerusakan fisiologis. Untuk topik yang pertama, pengertian kerusakan fisiologis. Kerusakan fisiologis merupakan kerusakan jaringan yang tidak disebabkan oleh serangga, mikroba, patogen maupun kerusakan mekanis. Terdapat beberapa gejala kerusakan fisiologis, yaitu diantaranya terjadinya pelunakan komponen dan struktur dinding sel kulit buah, terjadinya perubahan warna kulit buah, terjadinya kenaikan kandungan gula dan penurunan kandungan pati, terjadinya penurunan konsentrasi asam dan tanin, terbentuknya komponen gas volatil. Contoh dari kerusakan fisiologis yaitu black heart pada nanas akibat penyimpanan oksigen rendah. Topik yang kedua yaitu penyebab kerusakan fisiologis. Terdapat 2 penyebab kerusakan fisiologis. Yang pertama yaitu kerusakan fisiologis akibat suhu rendah. Berikut ini contohnya. Yang kedua yaitu kerusakan fisiologis akibat defisiensi mineral. Berikut ini contohnya. Terdapat 2 jenis kerusakan fisiologis akibat suhu rendah. Yang pertama yaitu cacat suhu dingin atau chilling injury. Chilling injury adalah terbentuknya kristal-kristal es dalam jaringan sel pada suhu di bawah titik beku. Kepekaan komoditas terhadap chilling injury dan gejala-gejala yang nampak sangat berbeda untuk tiap komoditasnya. Chilling injury menyebabkan terlepasnya hasil-hasil metabolisme seperti asam-asam amino, gula, dan garam mineral dari dalam sel. Struktur sel juga mengalami kerusakan, sehingga ini menjadi media yang paling baik untuk berkembang mikroba seperti patogen. Jenis yang kedua yaitu pembekuan air atau freezing injury. Freezing injury merupakan kerusakan yang disebabkan oleh pembekuan air dalam sel sayuran. Kristal es makin membesar dengan cara menyerap air dari sekitar sel, sehingga sel-sel mengalami dehidrasi dan mengering. Protein dan enzim akan rusak, sehingga tidak berfungsi, akhirnya metabolisme berhenti. Hal tersebut menyebabkan sel mati dan membusuk. Terdapat beberapa gejala kerusakan chilling injury. Yang pertama, kulit buah menyusut, membentuk lubang atau piting, pencoklatan dari jaringan sel atau kulit, akibat aktivitas enzim polifenol oksidase pada senyawa fenolat yang disebabkan dari vakuola setelah pendinginan. Timbulnya bintik-bintik pada kulit buah akibat rusaknya sel-sel di bawah permukaan. Berikut ini contoh chilling injury pada apel dan juga pada pisang. Mekanisme kerusakan chilling injury terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, kejadian yang menimpa sel terjadi tiba-tiba dan kondisi ini masih bersifat reversible. Sedangkan tahap kedua, yaitu kondisi antara, namun kejadiannya sudah irreversible. Tahap pertama akan mengakibatkan perubahan fisik, lemak membran, dan disosiasi enzim. Tahap yang kedua akan menyebabkan kerusakan metabolisme, pergerakan ion rusak, dan protoplasma rusak.
salah satu kerusakan chilling injury yaitu black hort pada nanas. Kerusakan akibat defisiensi mineral. Kerusakan ini disebabkan oleh kekurangan jenis mineral tertentu. Kerusakan fisiologis semacam ini bisa dicegah bila selama masa pertumbuhan buah diberi jenis mineral yang diduga sebagai penyebab kerusakan fisiologi tersebut. Beberapa jenis mineral yang menyebabkan komoditas tidak normal antara lain kalsium, boron, kalsium perak, besi, dan lain-lain. Berikut ini contoh bitter pit pada apel. Defisiensi boron akan menyebabkan daging buah berlubang seperti gejala bitter pit akibat defisiensi kalsium. Bedanya defisiensi boron terjadi setelah panen, sedangkan defisiensi kalsium terjadi sebelum panen. Berikut ini contoh defisiensi boron pada tomat. Topik yang ketiga yaitu mengatasi kerusakan fisiologi. Cara yang pertama, yaitu menentukan suhu kritis terhadap perkembangan chilling injury dan tidak membiarkan komoditas kontak pada suhu sedikit di bawah suhu kritis tersebut. Yang kedua, menyimpan komoditas dalam waktu relatif singkat pada suhu dingin dan dilanjutkan dengan penyimpanan pada suhu tinggi. Yang ketiga, penyimpanan dalam plastik dapat menurunkan meluasnya chilling injury pada komoditas tertentu dan mempertahankan kelembapan relatif tinggi. Yang keempat, pemakaian suhu dingin yang berbeda akan menurunkan suhu penyimpanan dari 3 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius pada bulan pertama penyimpanan. Baik, saya mengucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai kerusakan akibat fisiologis pada buah-buahan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.